Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putihati Nurimani Kariski Lestari dengan NIM I1C025198. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Latifa dengan NIM I1C025200. Perkenalkan, saya Lisnanita Fadia Nugroho dengan NIM I1C025201 kelas Farmasi D. Perkenalkan, nama saya Adinda Syifa Dharma dengan NIM I1C025207. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Ayu Triningsi, bisa dipanggil Dia dengan NIM I1C025210. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu cetirizine. Cetirizine adalah obat antihistamin generasi kedua yang berfungsi meredakan alergi seperti bersin, hidung meler, mata berair, dan gatal pada kulit. Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor histamin H1. Memiliki efek bertahan hingga 24 jam dan relatif lebih sedikit menimbulkan kantuk dibanding antihistamin generasi pertama. Karena termasuk golongan obat keras, penggunaannya harus sesuai resep dan aturan dokter untuk mencegah efek samping maupun penyalahgunaan. Bentuk sediaan cetirizine itu ada 3. Yang pertama, bentuk sediaan tablet. Yang kedua, bentuk sediaan sirup. Lalu yang ketiga, bentuk sediaan larutan oral. Yang pertama, bentuk sediaan tablet, di mana bentuk sediaan tablet ini lebih praktis, stabil, dosisnya tepat, dan cocok untuk diberikan kepada pasien yang remaja dan dewasa. Lalu yang kedua, bentuk sediaan sirup, di mana bentuk sediaan sirup ini cocok untuk diberikan kepada pasien anak-anak dan pasien yang sulit menelan tablet. Bentuk sediaan yang ketiga yaitu bentuk sediaan tetesan oral, di mana bentuk sediaan tetesan oral ini mempermudah pemberian kepada pasien anak-anak dan dosis bisa lebih mudah presisi. Baik teman-teman, pada kasus kali ini ada pasien yang mendapat resep cetirizine 10 mg dengan aturan minum 1 tablet sehari selama masa terapi pasien yaitu 14 hari. Dan kita juga tahu bahwa 1 strip obat itu berisi 10 tablet. Nah, pada kasus ini ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu menghitung berapa strip yang perlu kita berikan kepada pasien. Lalu yang kedua, menganalisis bagaimana cara kita menjelaskan kepada pasien mengenai aturan pakai obat antihistamin agar pasien tersebut ini paham dan patuh untuk meminum obat tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa ada perhitungan yang dimana kebutuhan pasien itu 1 tablet per hari dan lama pasien terapi itu ada 14 hari. Jadi kita bisa mengkalikan 1 tablet per hari ini dikali dengan lama pasien terapi yaitu 14 hari. Jadi totalnya ada 14 tablet yang perlu dikonsumsi oleh pasien. Nah, karena 1 strip itu berisi 10 tablet, maka kita bisa membagi 10 tablet dibagi dengan 1 strip yaitu 10 tablet. Jadi hasilnya itu 1,4 strip. Nah, pastinya kita bingung 1,4 strip ini seberapa sih? Nah, jadi kita bisa membulatkan ke atas menjadi 2 strip atau 20 tablet. Jadi nanti pasien akan menerima 20 tablet, tetapi hanya 14 tablet yang dikonsumsi oleh pasien. Jadi nanti akan tersisa sekitar 6 tablet. Nah, pada kasus seperti ini kita bisa mengedukasi juga kepada pasien bahwa nanti akan ada tablet yang tersisa. Jadi untuk diedukasi kepada pasien untuk tidak dibagikan atau diberikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara kami untuk menjelaskan aturan pakai obat antihistamin ini kepada pasien agar pasien tersebut ini paham dan patuh untuk minum obat tersebut. Nah, pastinya kita harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang jelas, yang rinci.
dan tentu juga menggunakan tutur bahasa yang sopan, ramah, dan perkataannya ini tidak ambigu agar pasien juga mengerti apa yang sudah kita jelaskan. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, obat yang ibu dapatkan ini namanya cetirizine 10 mg. Obat ini itu berfungsi untuk meredakan gejala alergi seperti ruam, bersin, dan rasa gatal. Cara mengonsumsi obat cetirizine ini sederhana, ibu cukup minum 1 kali sehari dan diusahakan di jam yang sama setiap harinya. Lalu ibu juga bisa minum obat cetirizine ini di waktu sebelum atau sesudah makan. Nah, kalau ibu suatu hari lupa untuk minum obat dan baru ingat tapi waktunya masih jauh dari dosis berikutnya, ibu bisa saja langsung minum obat tersebut. Tetapi kalau memang sudah dekat dengan jadwal minum berikutnya, ibu tidak perlu mendobel obat tersebut. Ibu bisa saja langsung minum dengan aturan yang berlaku, yaitu 1 kali sehari. Nah, aturan penyimpanan obatnya, ibu bisa menyimpan obat tersebut di tempat yang kering, sejuk, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Lalu, hal yang paling penting, jika ibu masih merasakan keluhan seperti tidak membaik, malah muncul reaksi yang serius seperti sesak napas atau bahkan bengkak, ibu bisa segera menghubungi dokter agar pengobatan ibu bisa lebih aman dan efektif. Selanjutnya, kami akan membahas identifikasi kasus. Dalam kasus ini, bentuk sediaan yang digunakan adalah tablet, yaitu sediaan padat oral. Zat aktifnya adalah cetirizine, umumnya dalam bentuk cetirizine dihidroklorid dengan dosis 10 mg per tablet. Instruksi penggunaan atau dosis yang diberikan adalah 1 tablet sekali sehari dengan 10 mg dan dikonsumsi selama 14 hari berturut-turut. Selanjutnya, mari kita lihat perhitungannya, di mana pertama kita menggunakan rumus sederhana, yaitu dosis per hari dikali berapa lama terapi. Karena pasien hanya membutuhkan 1 tablet per hari selama 14 hari, maka total tablet yang diperlukan adalah 14 tablet. Nah, karena obatnya berbentuk strip, di mana 1 stripnya itu berisi 10 tablet, maka kita hitung jumlah setiap strip dengan cara membulatkan ke atas hasil pembagian dari 14 dibagi 10. Maka mendapatkan hasilnya yaitu 2 strip. Artinya pasien akan menerima 2 strip atau 20 tablet, namun dari jumlah itu hanya 14 tablet yang dipakai sesuai kebutuhan terapi, sehingga tersisa 6 tablet. Catatan yang perlu disampaikan kepada pasien adalah tetap serahkan sebanyak 2 strip sesuai aturan kemasan, tetapi ditekankan bahwa pasien hanya membutuhkan 14 tablet, sehingga sisanya jangan diberikan atau jangan dibagikan kepada orang lain. Nah, 6 tablet tersebut hanya boleh disimpan oleh pasien itu sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis farmasi atau klinis. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, mengapa sediaan ini dipilih? Sediaan tablet ini dipilih karena cocok untuk pasien dewasa. Dosisnya sudah pas, yaitu 10 mg, mudah disimpan, stabil, dan cara penggunaannya juga sederhana. Selain itu, aturan minumnya hanya 1 tablet sehari, sehingga lebih mudah dipatuhi oleh pasien. Jika pasien sulit menelan atau pasien masih anak-anak, bisa diberikan dalam bentuk sirup, tablet kunyah, atau ODT sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada risiko salah perhitungan dosis atau salah bentuk sediaan. Jika dosisnya kurang, maka gejala alergi tidak terkontrol dan pasien tetap merasa tidak nyaman. Sebaliknya, jika dosis berlebihan bisa menimbulkan efek samping seperti kantuk berat, pusing, mulut kering, bahkan dalam kasus ekstrim bisa mengganggu saraf atau jantung. Kesalahan bentuk sediaan juga beresiko, misalnya memberi obat cair pada pasien yang tidak sesuai dengan dosisnya, menyebabkan dosis tidak akurat. Selain itu, jika obat di repacking tidak benar, tablet itu
atau obatnya itu bisa rusak karena lembab atau tertukar akibat hilangnya label. Yang ketiga, ada aspek keselamatan pasien. Sebelum diberikan, perlu diperiksa apakah pasien punya riwayat alergi terhadap cetirizine atau obat sejenisnya. Penting juga menanyakan obat lain yang sedang digunakan. Karena kombinasi dengan alkohol atau obat penenang lainnya bisa meningkatkan kantuk. Untuk pasien hamil atau menyusui, penggunaan harus dikonsultasikan dengan dokter. Pada pasien dengan gangguan ginjal, dosis mungkin perlu disesuaikan lagi. Pasien juga harus diberitahu bahwa obat ini bisa menyebabkan kantuk, sehingga harus berhati-hati saat mengemudi atau mengoperasikan sesuatu. Ringkasan hasilnya yaitu perhitungan. Diperlukan 14 tablet karena 10 strip, serahkan 2 strip 20 tablet, sisanya 6 tablet. Yang kedua, kesediaan. Tablet oral dipilih karena alternatif dan praktis, sesuai untuk orang dewasa atau alternatif untuk orang yang tidak bisa menelan obat tablet. Yang ketiga, ada keselamatan, yaitu periksa alergi, kehamilan, atau ibu menyusui, obat lain, riwayat ginjal. Beri informasi efek samping seperti kantuk, interaksi, alkohol atau depresial, dan interupsi saat lupa dosis. Dan yang keempat, ada teknik agar pasien patuh, yaitu yang pertama touch back, mengulang pasien dengan cara kata-kata mereka. Yang kedua, memberikan alat bantu seperti obat mingguan, pengingat di ponsel atau alarm. Yang ketiga, label yang jelas. Label di bensin ditulis dengan tulisan yang besar, seperti minum 1 kali sehari selama 14 hari. Dan yang terakhir, ada follow up. Tawarkan nomor telepon apotek atau waktu telepon jika ada efek samping atau pernyataan. Catatan tambahannya yaitu berdasarkan perhitungan, pasien hanya membutuhkan 14 tablet sehingga diberikan 2 strip obat. Karena 1 strip obat berisi 10 tablet, maka akan sisa 6 tablet di apotek umum. Dengan sistem repacking atau dispensing unit dose, farmasis bisa membuka kedua strip hanya mengambil 5 tablet sesuai kebutuhan pasien. Sementara 6 tablet sisanya tetap disimpan di apotek, tentunya dengan menggunakan penyimpanan dengan standar bermutu dan keamanan terjaga, sehingga obat yang tersisa bisa dapat digunakan oleh pasien lainnya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pengucapan atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.